Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Elsa Dwi Desyarisanti, mahasiswi Stikes RSPD Gatot Subroto, Prodi D3 Kebidanan. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang penanganan bayi baru lahir dengan ibu terkonfirmasi COVID-19. Sebelum kita ke videonya, jangan lupa like, comment, share, and subscribe channel ini ya guys. Yuk kita simak sama-sama videonya. Nah, di sini aku akan menjelaskan 5 subbab materi. Yang pertama ada alur tata laksananya, yang kedua ada periode transmisi intra menuju ekstrauteri sampai perionatal, yang ketiga ada pertolongan pasca bersalin, yang keempat ada essential newborn care, dan yang terakhir ada rekomendasi untuk ANC. Sebelum masuk ke materinya, kalian juga perlu tahu ibu hamil itu adalah wanita yang rawan mengalami masalah kesehatan. Hanya itu, ibu hamil juga sangat sensitif dengan infeksi yang disebabkan oleh mikroorganisme. Hal ini dipicu karena adanya perubahan anatomi dan fisiologis pada tubuh ibu hamil. Secara fisiologis, ibu hamil mengalami penurunan sistem pertahanan tubuh. Kemungkinan karena adanya penyesuaian pada tubuh ibu terhadap bayi yang merupakan jaringan semi alogenik. Baik, kita langsung saja masuk ke materinya. Yang pertama ada atur tata laksana kelahiran neonatus. Kelahiran neonatus yang terkait dari ibu yang terkonfirmasi COVID-19 harus dilakukan di ruangan isolasi khusus COVID-19. Pada periode Golden Hour, baik untuk ibu hamil ODP, PDP, dan terkonfirmasi COVID, dilakukan sesuai prosedur klinis di ruangan isolasi COVID-19, seperti kegiatan resusitasi, stabilisasi, dan transport, di mana tim resusitasi ini menggunakan APD tingkat perlindungan 3. Selanjutnya, kita masuk ke materi yang kedua, yaitu materi periode transisi intra menuju ekstrauteri sampai perionatal. Nah, di sini ada periode transisi intra menuju ekstrauteri pada usia 0 sampai 6 jam pasca lahir, di mana petugasnya wajib menggunakan APD. Pada keadaan neonatus bugar seperti napas spontan, tonus baik, dan denyut jantung lebih dari 100 kali per menit, maka petugas menggunakan APD tingkat perlindungan 1 dan dilakukan perawatan neonatal esensial tanpa inisiasi menyusu dini. Pada kegawatan neonatus seperti cyanosis, perdarahan, ikterus, muntah, dan kejang, maka petugas menggunakan APD tingkat perlindungan 2 lalu dimasukkan ke UPIN. Apa sih UPIN itu? UPIN adalah unit perawatan intensif neonatal khusus COVID-19. Yang kedua ada periode perionatal 6 jam hingga 14 hari pasca lahir. Di sini neonatus masuk dalam kriteria kontak erat resiko tinggi, di mana si bayi ini tuh nggak dirawat gabung bersama ibunya, dan di sini tugasnya menggunakan APD tingkat perlindungan 2. Namun pada keadaan neonatus selanjutnya, ASI tetap diberikan kepada bayi, tapi dalam bentuk ASI perah. Selain itu, kita juga harus menjaga kebersihan alat bayi dan memberi dukungan kesehatan mental dan psikososial kepada ibu dan keluarga. Tapi jangan khawatir, bayinya juga dimonitor dan dipantau hingga dipulangkan setelah 14 hari. Yang ketiga, periode perineonatal 14 sampai 28 hari pasca lahir di ruangan isolasi COVID-19. Di sini, pada keadaan bayi yang sehat dari ibu yang sehat, maka bayi diperlakukan normal dan dilakukan kontrol ulang sesuai jadwal. Namun, jika bayi sehat namun ibunya tidak sehat, maka bayi diperlakukan seperti di rumah sakit. Nah, diperlakukan seperti rumah sakit itu seperti apa, Kak? Nah, diperlakukan di rumah sakit itu seperti rekomendasi IDAI. Nah, sekarang kita masuk ke materi yang selanjutnya, yaitu membahas tentang pertolongan pasca bersalin. Yang pertama, ada layanan KB. Layanan KB ini diberikan segera setelah bersalin dengan metode kontrasepsi jangka panjang. Yang kedua, ada rawat gabung. Di sini tergantung status ibunya, apakah ibunya ODP, PDP, atau terkonfirmasi COVID-19. Yang ketiga, pengambilan sampel SHK. Apa sih SHK itu? SHK yaitu screening hipotiroid kongenital.
yaitu pemeriksaan pada bayi saat lahir untuk mengetahui apakah ada kelainan bawaan lahir dengan kadar hormon tiroid. Yang kelima, edukasi. Nah, edukasi ini sangat penting diberikan sebelum pulang untuk mengetahui tentang ASI eksklusif, tanda bahaya jika ada penyulit atau komplikasi pada ibu dan bayi. Dan yang terakhir, kita harus mengetahui tentang tanda atau gejala pada COVID-19. Oke, kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu tentang esensial newborn care. Bayi pada usia 0 sampai 6 jam pertama setelah lahir yang dilahirkan dari ibu yang tidak terkonfirmasi COVID-19 tetap mendapatkan perawatan tali pusat, inisiasi menyusu dini, pemberian vitamin K1, pemberian salep mata, dan imunisasi hepatitis B dan hepatitis B imunoglobulin. Lahirkan dari ibu yang ODP, PDP, dan terkonfirmasi COVID-19, tidak dilakukan penundaan penjepitan tali pusat, dan bayi segera dikeringkan seperti biasa dan dimandikan setelah kondisi stabil, tidak menunggu 24 jam. Jika bayi baru lahir dalam kriteria PDP dan dirawat sesuai rekomendasi IDAI, maka bayi harus dilakukan swab dan periksa darah pada hari ke-1, 2, dan hari ke-14. Bayi baru lahir dirawat gabung jika status ibu ODP. Namun, jika status ibu PDP atau terkonfirmasi COVID-19, maka tidak dilakukan rawat gabung. Jika ibu harus diisolasi, maka berikan konseling untuk isolasi terpisah antara ibu dan bayi sesuai batas resiko atau 14 hari. Kenapa? Untuk mengurangi kontak antara ibu dan bayinya. Setelah mendapatkan konseling, namun ibu tetap berkeinginan untuk merawat bayinya sendiri, maka berikanlah informasi yang lengkap dan potensi resiko terhadap bayi. Lalu bayi harus ditempatkan di inkubator tertutup di dalam ruangan dan ibu menggunakan APD dan ajarkan ibu mengenai etika batuk. Lalu tenaga kesehatan mengambil hasil sampel screening hipotiroid kongenital sebelum ibu dan bayi dipulangkan. Sebelum pulang, ibu dan keluarga diberikan edukasi tentang perawatan bayi baru lahir, termasuk ASI eksklusif, tanda bahaya jika ada penyulit pada bayi dan ibu, dan menganjurkan ibu untuk membaca buku KIA. Jika terdapat penyulit, maka segera pergi ke rumah sakit atau fasilitas kesehatan terdekat. Materi yang selanjutnya kita masuk ke materi yang terakhir, yaitu rekomendasi antenatal care. Rekomendasi yang pertama untuk wanita hamil. Jika wanita hamil termasuk dalam pasien pengawasan atau PDP COVID-19, maka harus segera dirawat dalam rumah sakit berdasarkan pedoman pencegahan dan pengendalian infeksi COVID-19. Yang kedua, investigasi laboratorium rutin seperti tes darah dan urinalisis itu tetap dilakukan. Pemeriksaan rutin USG untuk sementara dapat ditunda pada ibu yang terkena atau terkonfirmasi COVID-19 maupun PDP sampai menunggu rekomendasi selanjutnya. ANC untuk wanita hamil yang terkonfirmasi COVID-19 pasca perawatan maternal. Perawatan antenatal lanjutan dilakukan 14 hari setelah penyakit berakhir. Hari ini dapat dikurangi apabila pasien dinyatakan sembuh. Direkomendasikan melakukan USG untuk pengawasan pertumbuhan janin 14 hari setelah resolusi penyakit akut. Meskipun tidak ada bukti bahwa gangguan pertumbuhan janin atau IUGR adalah resiko COVID-19, maka 2/3 kehamilan dengan SARS disertai oleh IUGR dan solusio plasenta pada kasus MERS, sehingga tindak lanjut ultrasonografi diperlukan. Baik, itu saja presentasi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan karena manusia tidak luput dari kesalahan. Selebihnya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.